Shalom Bapak Ibu dan jemaat sekalian semuanya. Bersyukur kalau hari ini kita boleh berkumpul untuk berjemaat bersama-sama untuk merayakan, untuk mengingat lagi betapa besarnya kasih Tuhan untuk kita sehingga Dia rela mati untuk kita, untuk menyelamatkan kita semua. Semoga lagu ini dapat memberkati kita semua. Amin. Say thanks for the things you have done for me, things so undeserved, yet you give to prove your love for me. The voices of a million angels could not express my gratitude. All that I am and ever hope to be, I owe it all to Thee. To God
Puji Tuhan, semua kita diberkati, amin. Mari kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja Yesus. Sebab hanya Engkau Allah yang layak kami puji. Hanya Engkau Allah yang layak terima glory Tuhan. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Laid behind the stone, you live to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me. Created things and all created things.
in front of me, above Kita berdoa. Hari ini seluruh dunia dan kami di sini kembali mengingat akan pengorbanan Tuhan yang dahsyat, yang agung, yang luhur, menjadi inti dari kepercayaan kami mengiring Tuhan sampai akhir hidup. Tuhan berkati gereja-gerejamu saat ini, dimanapun gerejamu berada. Pakai hamba-hambamu menyampaikan firman dan kebenaran ini. Bukakan hati setiap orang yang mendengarnya. Buat mereka menjadi percaya Tuhan, bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat atas dosa-dosa kami. Roh Kudus bantu kami untuk mengerti apa yang disampaikan kebenaran firman-Mu bagi jemaat Tuhan yang mendengar, baik secara onsite, live streaming maupun di YouTube. Bantu kami Tuhan untuk mengerti supaya kami mudah melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Selamat merayakan Jumat Agung. Jumat Agung dan nanti 2 hari kemudian Paskah adalah inti dari kekristenan. Justru itulah ajaran yang terpenting dalam kita mengiring Tuhan Yesus. Dia mati, dia bangkit. Baik Bapak Ibu kekasih, hari ini wifi agak sedikit terganggu sehingga YouTube pun tidak begitu sempurna. Jadi mohon dimaafkan. Saya mundur supaya yang bagian belakang bisa lihat. Baik, hari ini saya mengambil tema dengan judul Adakah cara lain? Adakah cara lain di luar Yesus manusia dapat diselamatkan? Sebentar, tolong Yuni bantu. Adakah cara lain manusia dapat diselamatkan? Sebelum kita masuk pada cuplikan video sebentar, kalau kita melihat dunia, khususnya di tengah-tengah bangsa ini, begitu ekstrimnya agama yang ada, sehingga tidak sedikit manusia yang mabok dengan agama. Jadi yang bisa memabukkan bukan cuma alkohol, tapi agama pun bisa memabukkan. Mereka bisa berpakaian agamis, tapi di lain kesempatan mereka tuh bisa seperti serigala, brutal. Dan itu baru saja terjadi sehari yang lalu ketika demo terjadi. Bagaimana Bapak Ade Armando dipukuli habis-habisan begitu rupa. Kalau tidak ada yang menolong, mungkin beliau bisa mati di tempat. Yang melakukan adalah orang yang menganggap beragama. Jadi kadang-kadang kita berpikir agama apa yang mengajarkan seperti itu. Ya, jadi kalau orang sudah mabuk dengan agama, tidak tahu lagi mana yang benar dan mana yang salah, Bapak Ibu. Apa yang dikatakan semuanya jadi benar saja menurut dia. Nah, timbullah pertanyaan, apakah dengan agama-agama yang ada di bumi ini membuat kita menjadi ragu? Kita bertanya, bisakah dengan agama seperti ini yang ada di Indonesia ini orang dapat diselamatkan? Saya sampaikan berita ini agar saudara makin diyakinkan, agar yang mendengar YouTube dan live streaming juga disadarkan bahwa menyelamatkan kita bukanlah agama, tapi penebus, Yesus Kristus. Itu harus kita sadari. Nah, ada beberapa ayat yang membantu kita untuk menegaskan dalam Yohanes 14 ayat 6 dan Kisah Rasul 4 ayat 12. Berkata begini, Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak ada perkataan ini yang pernah diucapkan oleh siapapun perintis agama, pendiri agama yang mengatakan seberani ini, sebenar ini. Yesus berkata, akulah jalan itu. Minggu besok saya akan menyambung khotbah saya
Yesus itu adalah Tuhan. Kebangkitannya membuktikan adalah Tuhan. Jadi apa saja yang membuktikan? Nah ini salah satu perkataannya. Dia berani berkata, akulah jalan. Yang lebih hebat lagi, yang lain bukan jalan. Mungkin cara, salah satu cara, tapi bukan jalannya. Akulah jalan dan akulah kebenaran, di dalam aku tidak ada kesalahan. Sehingga dia layak jadi korban bagi penebusan kita. Kalau orang berdosa nebus orang dosa, omong kosong. Tapi yang menebus orang berdosa adalah orang yang tidak pernah berbuat dosa. Tidak pernah dan tidak ada dosanya. Hanya itu yang layak. Yang gak ada di dunia ini kecuali Tuhan sendiri. Malaikat pun bisa berdosa. Itu menyebabkan setan ada di seluruh bumi ini. Lucifer adalah awalnya malaikat yang berdosa. Lalu dia berkata lagi, aku bukan hanya jalan, bukan kebenaran, tapi juga hidup. Dia buktikan dengan kebangkitannya dari kematian sesuai dengan katanya, perkataannya. Dia bangkit pada hari ketiga. Dan tidak ada seorang pun di bumi ini yang mengalami seperti ini. Dan saya sudah puluhan kali melihat kuburannya. Nah ini Pak Alek dengan rombongannya rencana mau berangkat nih tahun ini. Tapi karena COVID jadi ragu ya. Peraturan karantina yang membuat kita bingung. Seperti sekarang ini orang pergi ke Singapura. Karantinanya bisa sampai seminggu kalau nggak salah. Terus harus PCR $96 kalau nggak salah. Jadi agak sedikit, tiap negara itu berbeda. Jadi yang saya dengar belakangan, kemarin ini kita rencana mau berangkat di bulan ini, bulan April Maret ini. Dari sini ke Mesir nggak karantina. Dari Mesir masuk ke Israel karantina. Dari sini ke Yordan nggak karantina. Dari Yordan masuk ke Israel karantina. Israel itu sangat ketat banget, bukan hanya soal keamanan, tapi termasuk penyakit juga. Dia nggak mau negerinya tertular. Negeri kecil tertular habis, saudara. Bisa mati semua nanti. Jadi penjagaan sangat ketat sekali. Nah, moga-moga COVID ini terus mereda. Dan saya sebelum ada COVID sudah hampir tiap tahun 2 kali berangkat ke sana. Hampir-hampir saya dipilih jadi lurah. Hampir-hampir. Dipilih kepala kampung. Terlalu seringnya sampai kenal mereka di sana. Melihat kuburan itu sudah biasa. Oh, tidak ada kuburan seperti itu. Jadi satu lubang ada 2, di satu lubang besar itu kayak goa itu, di dalamnya ada 2 lubang. Yang satu bekas sudah dipagar bersih, yang satu kosong. Itu buat saudara. Mau? Udah serius aja. Jadi 2 lubang, tiap kubur 2 lubang suami istri. Yang satu dipakai Yesus, yang satu kosong. Membuktikan Yesus tidak menikah juga kan? Iya, nggak punya istri. Kalau punya istri kan dikubur di situ juga. Bapak Ibu, kita sudah melihat sebuah kenyataan, dia adalah kehidupan bangkit dari kematian. Dan tidak ada seorang pun ayat mengatakan bisa datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Jadi makin jelaslah ayat ini. Memang satu-satunya untuk masuk ke surga hanya melalui dia. Dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 makin diperjelas lagi. Keselamatan itu yang membuat orang terhindar dari api neraka. Tidak ada dalam siapapun juga. Tidak ada. Siapapun pendiri dan pengajar agama tidak ada. Mereka cuma mengajarkan, tapi mereka bukan jalannya. Selain di dalam Yesus, sebab di bawah kolongit ini khususnya di bumi, tidak ada nama lain. Tidak ada nama lain kecuali di dalam Yesus Kristus. Yang kepada manusia ya diberikan atau kita dapat diselamatkan. Makin jelas dengan 2 ayat ini. Supaya lebih jelas, sekarang kita lihat video singkat. Saya berharap dengan video ini saudara mendapatkan kesimpulan. Apa kira-kira pernyataan saudara melihat video ini? Mari kita lihat tayangan sedikit penderitaan Yesus saat dia dicambuk dan disalibkan. Mari silakan. Dia dicambuk 39 kali. Kalau dalam hukum Taurat itu 40 kurang 1 pukulan. Yang Paulus pernah sebutkan. Yesus alami ini. Biasanya orang-orang yang gak tahan akan mati sebelum pukulan ke-39. Karena pendarahan yang luar biasa. Ya, tapi Yesus diizinkan supaya tergenapi dia harus mati di kayu salib.
alam pun berduka, dia masih bisa menarik nafas di atas kayu salib itu. Habis ya? Baik. Melihat tayangan ini, apa kira-kira perkataan saudara? Ngomong apa saja boleh, yang penting konteksnya ini. Ya, dapat hadiah sepeda loh. Enggak bercanda saya. Apa kira-kira menurut saudara? Salah nggak apa-apa, diampuni dengan perjamuan kudus. Apa? Kalau Anda lihat dengan judulnya, saya lagi yang ngomong. Maka tidak ada cara orang menebus dosa dengan perbuatan baikkah, beribadah di gunung, meditasi, bertapa, berbuat ini dan itu. Tidak ada. Kecuali melalui ini. Kedua, kalau cara ini tersiksa begitu rupa, itu Tuhan loh jadi manusia. Bukan manusia dianggap Tuhan. Ini banyak yang keliru juga. Dari awalnya sudah Tuhan. Dia adalah Allah firman yang menjadi manusia. Turun jadi manusia lalu menderita begitu rupa. Yesus berpikir cuma ini satu-satunya cara orang dapat diselamatkan. Lalu agama lain menganggap bahwa ada cara lain orang dapat diselamatkan. Maka kematian ini jadi konyol. Kematian jadi sia-sia ini. Ini kematian yang gak diharapkan. Atau ini pekerjaan yang yang gak ada gunanya, gak ada manfaatnya. Maaf, apakah Tuhan sampai setolol itu mau mati begini rupa? Kalau ada cara lain orang dapat menyelamatkan dirinya. Yesus bukan orang bodoh, dia adalah manusia yang sangat sempurna. Dia Tuhan yang sempurna, gak mungkin keliru. Tindakannya untuk mati di kayu salib itu sudah dipikir gumuli ribuan tahun sebelum kita dilahirkan. Berarti apa yang dia kerjakan ini sudah diperhitungkan masa-masa. Tidak ada cara lain lagi untuk menebus kesalahan kita kecuali dia mati gantikan kita. Sekarang pertanyaannya, kalau dia sudah mati begini masih ada orang lain mencari keselamatan dengan cara yang lain, itu yang konyol malah. Udah mau dibayarkan hutang, lalu orang lain buat makan aja gak bisa, mau bayar hutang lagi, mana mungkin bisa. Mereka masih memperdebatkan mereka yang paling benar. Cara mereka yang paling masuk sorga, sepertinya mereka itu panitia sorga. Padahal satu-satunya cara untuk diselamatkan harus mati, karena upah dosa itu maut. Upah dosa itu maut, bukan hutang budi. Bukan hutang perbuatan, bukan hutang kebaikan, tapi maut. Jadi maut mesti dibayar dengan nyawa. Itu logikanya begitu Ibu Bapak. Kasihan. Sebetulnya mereka yang pertama nggak ngerti, tapi ngerti bandel, membandel, bebal itu. Kasihan mereka. Dulu saya adalah orang dikasihani karena nggak percaya Yesus. Saya membantah berulang-ulang sampai pendeta datang ke rumah. Dulu saya bantah, sekarang jadi pendeta, jadi kualat memang. Kualat kalau membantah pendeta, jadi pendeta nanti. Pendeta GPDI datang ke rumah mengabarkan Injil, saya tolak mentah-mentah. Karena saya belajar agama lain. Bukan cuma satu, dua, satu lagi pendeta GPPS, satu GPDI. Sampai akhirnya Tuhan tangkap saya pada tahun 1979. Ketika cici saya meninggal melalui perantara, karena Tuhan pakai gunakan banyak cara. Perantara cici saya disadarkan betapa singkatnya hidup ini. Lalu saya mulai mencari kebenaran. Syukur-syukur saya ketemu Alkitab. Lalu kemudian saya menggali, membaca sendiri, terus mencari terus kebenaran. Itu bertahun-tahun Bapak Ibu. Sampai saya putuskan, saya tinggalkan kuliah. Dulu sedang kuliah di sekuler. Sempat kuliah sekuler juga ditinggal mau ujian negara. Nekat juga. Pulang diomelin habis-habisan sama mama papa. Apalagi mereka tahu bahwa saya sudah gak kuliah lagi. Wah mereka putus harapan. Karena dengan kuliah begitu mereka mengharapkan saya bisa membantu keluarga. Menjadi seorang sarjana sekuler. Ternyata enggak, Tuhan mau saya menjadi hambanya. Diambil orang yang mau tahu kebenaran ini, diambil jadikan hambanya. Mulai dengan kursus, ikut pendalaman, ikut BUM, sampai ikut sekolah teologi. Sekarang jadi gembala sidang di sini. Sampai akhir hayat. Bapak Ibu, kalau masih ada cara lain,
Tuhan gak perlu mati konyol seperti ini. Gak perlu harus mati begini. Kalau ada cara lain. Ini namanya Tuhan konyol. Ada cara lain mati begini. Maka dicibir malaikat nanti. Ngapain lu mati begitu kalau ada cara yang lain? Dengan perbuatan, dengan amal, dengan bertapa di gunung, dengan meditasi, dengan berpuasa orang bisa hapus dosanya. Maka percuma kematian ini. Yang mati mengerikan tadi. Jadi kesimpulannya adalah tidak ada. Tidak ada tindakan Tuhan mati bagi kita sudah paling tepat dan paling benar. Saudaraku, semua itu disebabkan jika sampai saat ini masih banyak jutaan orang menolak Yesus. Karena dosa. Dosa itu bikin buta manusia. Dosa bikin bodoh manusia. Dosa bikin mabok manusia. Memang dosa bikin mabok. Ya. Ibu bapak kekasih, manusia sudah tidak sanggup memikul beban dosa. Mikul beban dosa bapak ibu. Ya nggak sanggup, tapi tetap dipikul. Tetap dipikul. Sudah tahu dosa ini membuat mereka binasa, masih mau juga dipikul. Mau dibebaskan, mau. Ada seorang bertanya begini, Pak, tanya dong, pertanyaan iseng. Tanya apa? Apa sih bedanya surga dengan neraka? Ya secara umum neraka kan panas, surga tempat yang indah gitu. Tapi dia jawab begini, surga itu mahal, surga itu mesti bayar. Apa maksudnya Pak? Nah karena klub bayar, judi bayar, pakai narkoba bayar, apalagi yang bikin ke neraka? Mabok bayar, bayar semua ini. Ke surga Pak, surga gratis, beribadah percaya Yesus gratis, kebaktian gratis, berdoa gratis, baca Alkitab gratis, baca Alkitab sambil tiduran gratis juga. Tapi sayangnya lebih banyak orang milih ke neraka yang bayar daripada ke surga yang gratis. Udah tahu nggak mampu memikul beban, masih terus aja dipikul dosanya. Sudah tahu ditawarkan kelepasan, masih aja terus menganggap dirinya paling benar. Bisa menyelamatkan dirinya. Yang kedua, dosa itu merusak semuanya. Merusak hubungan dengan yang paling dekat, bahkan saudara sedaging, dimulai dengan Kain dan Habel. Dosa yang dibuat oleh Adam Hawa, lalu kemudian merambat ke adik kakak. Hanya karena iri persembahan Kain tidak diterima Allah, Habel diterima, adiknya dibunuh. Itu pembunuhan pertama. Dan itu dilanjutkan kemarin di Monas. Kemarin nggak pakai batu, pakai tangan semua. Ini pakai batu dihajar dari belakang. Itu hampir sama, mirip-mirip. Karena dosa itu. Tapi jangan salahkan dosanya. Dosa yang ada pada manusia itu yang membuat manusia sekejam itu. Hubungan antar sesama, saudara sedaging, saudara satu, tempat carian, sahabat itu bisa dibunuh. Hubungan dengan Tuhan putus. Secara rohani, mati rohani, hubungan dengan Tuhan putus. Kemudian datang lagi mati jasmani, lalu datang lagi mati kekal. Rusak segalanya, mendatangkan kutuk. Yang ketiga, akibat dosa datangkan kutuk. Timbulnya penyakit, itu dimulai dengan dosa, timbulnya penyakit. Dulu diawali dengan perempuan sulit, kesakitan sangat bersalin. Sampai sekarang sakit bersalin masih dirasa. Bersyukur karena teknologi kedokteran sudah makin maju. Kalau sakit secara alami bisa disesar. Ya, jadi nggak terlalu sakit. Tapi sesudah itu sakit juga akhirnya. Kemudian bukan cuma penyakit yang datang. Tumbuh-tumbuhan jadi kering, penuh onak duri, dan lain-lain. Begitu banyak kutukan dalam hidup. Akibat dosa, nah ini penting ini, banyak kurang sadari.
kodrat manusia rusak. Gambar Allah dalam hidup kita rusak. Ibu bapak perlu tahu, ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan berkata, marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa. Segambar dan serupa. Jadi kodrat ilahi itu ada pada kita. Dan tidak ada pada hewan. Monyet gak sama seperti kita. Monyet bisa saling gigit dengan sesama. Tapi dengan kita tidak. Ya, manusia dengan manusia harusnya tidak. Karena kita punya kodrat ilahi. Sebelum dirusak dosa. Jadi Allah menciptakan manusia segambar serupa. Akibat dosa, kodrat itu rusak. Kodrat itu rusak. Nanti akan saya jelaskan. Selamat dari penebusan Yesus bukan hanya dosa kita ditebus, tapi kodrat kita pun mesti diperbaiki. Kodrat kita mesti diproses supaya kita akhirnya serupa dengan Kristus. Seperti misi gereja, kita ingin makin serupa dengan Kristus. Jadi Kristen bukan hanya mati masuk surga. Mati dosa diampuni lalu masuk surga, bukan cuma itu, tapi sepanjang hidup kodrat kita mesti dirubah, diproses, dirubah dengan harapan saudara yang 10 tahun yang lalu dengan yang sekarang berubah jadi Power Ranger. Kodrat saudara ini sama seperti gambar ini, harus diperbaiki. Saudara nonton film Mr. Bean kan? Itu saya sampaikan kemarin di rumah Pak James. Mr. Bean mau mencuri sebuah lukisan mahal. Nggak tahu gimana. Karena tinta pulpennya dia. Jadi rusak kan tuh gambar. Terus dia benahi, dia bersihkan. Malah hilang warnanya. Hilang itunya, catnya. Karena ada alkohol. Kelabakan Mr. Bean ingin coba membenahi sendiri. Nggak bisa. Manusia di dunia ini dengan agama yang ada ingin memperbaiki kodratnya, nggak bisa. Baiknya cuma di rumah ibadah, keluar aja demo, nggak karuan, kayak binatang, brutal, kejam, nggak ada ampun. Kalau udah masa begitu, demi nama agama, demi nama Tuhannya, siapapun disikat habis. Kita bertanya, agama apa yang mengajarkan seperti itu? Kenapa? Gambar rusak. Kodrat ilahinya sudah hilang. Rusak. Jadi manusia bisa seperti binatang. Bisa saling gigit, saling bunuh. Menjadi Kristen bukan sekedar dosa ditebus. Tapi kodratnya harus dirubah. Supaya kita beda dari yang lain. Makin lama makin diubah. Kita akan serupa dengan Kristus dalam karakter. Ibu bapak perlu tahu bahwa mengubah lukisan ini gak gampang. Saya sempat diajak untuk melihat pelukis-pelukis di Bali. Wah, mereka pilih tinta aja, nggak gampang. Apalagi kalau sudah lukisan jadi begini, tintanya nggak bisa sama, nggak ada yang sama. Coba cari di toko-toko cat, nggak ada yang tidak begini. Dia mesti hati-hati mencampurnya, mencoba berulang-ulang untuk menemukan warna yang sama. Kedua, pelukisnya mesti lihai. Harus menjiwai dari lukisan yang pertama. Siapa pelukis pertama? Karakternya seperti apa? Sukanya kayak apa? Tujuannya apa? Motifnya apa? Apa maknanya lukisan ini? Itu mesti dikuasai baru bisa merenovasi. Wah, gini-gini juga pelukis saya dulu. Yang gagal. Jadi merubah kodrat orang, kodrat manusia juga nggak gampang. Hanya Allah yang ahli, arsitek kita yang lihai itu. Sempurna baru bisa mengubah kita. Agama tidak bisa mengubah kodrat. Perbuatan yang baik tidak bisa mengubah kodrat. Ya, bertapa, meditasi dengan skala spiritual tidak bisa mengubah kodrat. Manusia berdosa tetap manusia berdosa. Tidak bisa berubah kecuali Roh Kudus yang mengubah saudara. Kalau ibu bapak dan saya pahami setelah mendengar khotbah ini, maka kita akan mendapat kesimpulan. Cuma ada 2 masalah terbesar yang manusia hadapi. 1 tentang dosa yang harus ditebus. Dosa harus ditebus. Gak ada. Tidak ada cara, tidak ada orang ya untuk menebus dosa-dosa kita. Yang kedua, kodrat kita mesti diperbaiki. Ini 2 hal besar yang dihadapi manusia yang harus diselesaikan. Perbuatan baik, Pak, bisa Pak.
Agama kami mengajarkan perbuatan baik. Coba saja hitung, kalau mau kita jujur bisa ngitung matematik. Perbuatan baik kita nggak cukup dibanding jahatnya kita. Walaupun kita udah Kristen. Coba dah, kemarin aja nggak usah jauh. Kemarin bangun pagi sampai malam tidur. Hitung dah dengan kasar. Berbuat baik dengan buat jahatnya lebih banyak mana? Kemarin pagi-pagi udah ngomel, berantem sama mertua. Betul nggak? Mantu-mantu. Ribut sama suami. Anak nggak suka sama orang tua. Belum yang dibuat dosa oleh pikiran, buat dosa oleh hati, dibuat dosa dengan mata, dibuat dosa dengan mulut, buat dosa dengan tangan, buat dosa dengan banyak hal. Lalu perbuatan baik kita hitung, ya, dibuat selisih, pasti minus dosa. Anggaplah dosa sehari 2 minus, sebulan udah 60, setahun berapa? Kali 12 lagi. Lalu umur berapa? Sekarang berapa? Saya lihat rata-rata ada kayak umur 70. Sorry. Umur 50 kali 50 tahun, besok mati. Mana mungkin bisa ditebus? Jadi perbuatan baik pun kalau kita lakukan nggak bakal cukup, nggak bakal bisa menebus utang dosa kita. Makanya dia datang. Tidak ada cara lain penebusan kecuali kedatangan Tuhan. Yang kedua, upahnya dosa atau akibat dosa, hukuman dari dosa kan maut. Jadi maut mesti dibayar dengan nyawa. Nggak bisa dengan perbuatan baik, nggak masuk akal. Utang uang bayar pakai barang gitu, kadang-kadang barangnya nggak sesuai dengan utangnya. Utang nyawa bayar dengan nyawa, kan hukum Taurat bilang gitu. Gigi ganti gigi, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Nah ini masih hidup dalam Taurat, dalam hitungan Taurat. Yesus itu masih hidup dalam Taurat, manusia semua hidup dalam Taurat. Yang hidup dalam anugerah hanya kita dalam Yesus. Hanya orang yang percaya Yesus dalam anugerah. Kalau orang gak terima Yesus hidup dalam Taurat. Saya kebetulan dulu masih kuliah, kan saya sempat kuliah 13 tahun. Bukan 11, 13 tahun. Ya, di masa belajar itu ada perbandingan agama. Dari mulai animisme, Hindu, Buddha, Islam. Rata-rata itu isinya adalah Taurat. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Itu isinya semua agama. Kan itu kan Taurat itu. Jadi kalau nyawa utangnya bayarnya nyawa. Gak heran kalau Yesus harus membayar dengan nyawanya. Hanya itu caranya. Gak ada. Oh Pak, saya bisa bayar dengan nyawa saya. Nah, kamu orang berdosa, mana mungkin you tebus orang berdosa. Orang berdosa tebus orang berdosa, gak mungkin. Jadi dosa harus dibayar dengan orang yang tidak pernah berdosa. Yang tidak berdosa cuma Tuhan saja. Dia jadi manusia bagi kita. Itu sebabnya dalam Roma 3 ayat 23 sudah gak ada yang berkenan. Gak ada manusia yang layak, gak ada yang manusia yang bisa berkenan di hati Tuhan. Semua orang telah berbuat dosa dan sudah kehilangan kemuliaan, perkenanan Tuhan. Lalu timbul pertanyaan, Pak, jadi sekarang kalau kita udah percaya Yesus, udah percaya Tuhan, udah ditebus, perlu berbuat baik lagi gak? Kan perbuatan baik gak berguna buat nebus dosa. Tapi kita sudah ditebus oleh kematian Yesus, masih perlu berbuat baik gak? Nah itu bedanya. Saya kasih ilustrasi. Dulu saya orang berdosa. Saya terima Yesus jadi ciptaan yang baru. Perlu gak saya berbuat baik? Gak usah disuruh. Kalau sudah kodrat yang baru, ini otomatis gak usah disuruh pasti berbuat baik. Karena kodrat yang baru ini selalu ingin berbuat baik. Kecuali kita masih yang lama. Disuruh pun masih bebal. Kalau kodrat lama disuruh apapun tetap aja salah. Namanya kodrat lama. Kecuali kita udah punya kodrat baru. Nah tanpa disuruh pasti berbuat baik. Jadi berbuat baik itu otomatis gak usah disuruh. Bukan untuk nebus, tapi kan hasil dari kodrat baru itu. Paham kan? Enggak. Gak usah disuruh. Orang Kristen gak usah disuruh berbuat baik. Kita bukan beragama, kita sudah di kodrat yang baru. Kalau kodrat yang lama, disuruh apapun juga salah melulu. Ini contoh lagi. Tahu ini apa? Kemarin saya bawa cucu saya ke Peluit. Di Peluit ada itu. Apa? Satu ruang tuh anjing semua, lucu-lucu.
Kayak yang Pak Jim pelihara itu banyak di sana, lucu-lucu. Tinggal kasih makan aja dia main celok. Terus di sebelah sana ada juga babi 2 ekor. Saya bilang babi siapa yang mau? Nggak tahu babi dalam ruangan. Jadi ada babi luar ruangan, ada babi liar, ada babi dalam. Ini babi dalam. Didandanin, dibersihin. Lucu babinya, kecil juga babinya kecil seperti anjing. Babi peliharaan itu. Di Peluit nih ada masuk 60.000 ya. 60.000. Kalau cucu lucu, kalau kita nggak lucu lagi. Ibu bapak, dalam cerita ini ada seorang sirkus itu mengubah babi ini dilatih. Dari mulai belajar jalan, ya beberapa tahun kemudian babi ini bisa jalan dengan 2 kaki. Bangga, ya biasanya 4 kaki 2 kaki bangga. Terus didandani tiap hari, beberapa hari sekali dimandikan lalu dikasih pakaian, ya. Sampai bisa bersuara sekali-sekali itu menyapa orang gitu. Ya ini cerita aja, itu dibohongin juga nggak tahu. Jalan diantar keluar bersama anaknya yang kecil juga. Jadi anak dan babi ini dilatih yang sama. Maka keduanya bertingkah seperti manusia. Babi seperti manusia, manusia ya bertingkah seperti manusia. Dibawa ke jalanan. Udah nggak boleh main kotor-kotor dong babi ini. Udah dikasih mandi, didandani. Ya, udah bisa jalan 2 kaki. Satu kali ketemu comberan, tahu comberan? Got yang berisi dengan air kotor. Dilepaslah oleh pesulap itu kedua-duanya. Anak manusia dilepas, anak babi dilepas. Anak manusia lihat comberan, menghindar. Iya kan? Bukan tempat dia main. Anak babi, kebetulan ini yang udah lama, bertahun-tahun tidak pernah saya temukan. Kodratnya belum berubah. Dia nyemplung dengan pakaian yang sama. Udah didandani, apa nggak kesel? Tuti kan sering begitu juga kan, dandanin anjingnya. Nyemplung dia. Kesel kita. Terus ditanya, kenapa? Udah dilatih bertahun-tahun. Pakai baju kayak manusia itu segala macam. Masih nyemplung. Babinya jawab, kan saya masih babi bos. Saya masih babi. Belum jadi kodrat yang baru. Ini persoalan kekristenan Bapak Ibu. Jadi selamat itu ditebus Yesus bukan hanya dosanya, tapi kodratnya harus diubah. Jadi jangan heran orang-orang Kristen dibaptis masih juga judi, udah dibaptis masih juga mabok. Tahu kenapa? Karena dibaptisnya tidak seperti Yesus. Mestinya dibaptis hari Jumat, diangkat hari Minggu mestinya. Kan Yesus matinya Jumat, bangkitnya Minggu. Jadi kalau direndam di kolam, rendam hari Jumat tutup papan. Pak, kamu nggak diangkat? Nanti Minggu pagi ya saya kemari. Waktu Yesus bangkit, begitu. Dan saya bercanda aja. Bisa udah jadi kembung itu, jadi mayat yang diangkat. Justru kalau jadi mayat nggak berdosa lagi dia. Kan orang Kristen lucu. Maboknya enggak, tupoknya enggak, maboknya lagi bolak-balik aja. Kenapa? Tadi itu kodrat. Udah pakai salib. Ngomongnya haleluya, halilintar segala macam. Tapi tetap aja berdosa. Karena apa? Salah pakai salib. Salib yang dipakai adalah kiri dan kanan, bukan salib tengah. Mesti salib ini dipakai. Dia pakai salib yang ini. Ini siapa yang pakai ini? Kiri kanan. Penjahat. Jadi kalau Anda nanti ke toko perhiasan mau beli salib, tanya, Ci, ini salibnya tengah atau pinggir, Ci? Gitu. Kalau salibnya pinggir, yuk belum bertobat nanti ketularan. Iya, pakai salib pun hati-hati ya, jangan asal beli. Nih orang-orang yang mau ke Israel suka beli-beli salib tuh. Karena wah nih buatan Israel, lu nggak tahu kiri atau kanan. Tanya sama pemiliknya. Udah saya cuma bercanda aja, kalau sudah serius banget. Ntar kalau sampai di sana, Ci, salibnya kiri atau kanan. Siapa yang ngajarin? Pendeta gua, nah kena gua gobloknya. Goblok banget kiri kanan ditanya. Nah cuma ilustrasi aja sama seperti babi ini, mana mungkin ada babi dilatih seperti itu. Kodratnya mesti berubah Bapak Ibu. Bukan sekedar aku percaya Yesus, dosaku telah ditebus. Tapi kodrat kita mesti diproses. Kodrat kita mesti diubah. Ya, kita akan jadi ciptaan yang baru. Ibu bapak kekasih, maka tidak ada cara lain.
Yang bisa melakukan semua itu, membayar hutang dosa dan mengubah kodrat kita, hanya Allah. Agama, kepercayaan, filsafat, ya apa saja nggak bisa mengubah. Mungkin akan mengisi otak kita, tapi tidak mengubah kodrat kita. Yang mengubah kodrat kita cuma Tuhan. Setuju? Kita lihat, ini orang kok jadi sekarang berubah ya? Kenapa? Sering kebaktian di Plaza Pasifik. Tuh begitu tuh. Pak Alek, sering-sering bawa kemari rombongannya. Ya Pak Jem. Berubah, harusnya berubah. Kalau udah sering itu pasti berubah, karena Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara. Tuhan yang menyelesaikan saudara. Manusia yang udah give up, udah gak ada harapan dah. Ya. Harus ada penebus. Tuhan turun jadi manusia dan Tuhan membayar upah dari dosa itu dengan nyawanya sendiri. Ibu bapak kekasih, sekali lagi perbuatan baik diajarkan agama, amal, ritual-ritual. Aduh kalau lihat agama ritualnya banyak sekali. Saya kebetulan baru pulang dari ujung pulau, melihat satu desa Kristen semua. Saya tanya sama pendetanya di Blimbing Sari. Tahu Blimbing Sari? Pulau Bali. Itu Kristen semua satu kampung. Jadi saya penasaran, dengan istri pergi ke sana. Saya bilang bagaimana caranya tradisi setempat itu masih bisa dipakai. Kan Bali kental banget dengan tradisinya. Lu jadi kita semua jadi Kristen, gimana nih tradisinya? Nah itu yang diajarkan. Itu yang menarik tuh Bapak Ibu. Kalau mau dibikin penelitian itu bagus tuh buat skripsi itu. Bagaimana kontekstual ya bisa berjalan bersama dengan budaya yang setempat. Wah sejarahnya panjang banget itu. Sudah terjadi korban nyawa satu misioner dari Belanda kalau nggak salah terbunuh di sana. Dari perjuangan di Blimbing Sari. Satu kampung itu Kristen semua, dan saya sempat kebaktian bersama mereka sekali pagi hari. Ya, sebelah kampung Katolik. Nah, baru yang lainnya Hindu. Itu nggak gampang Bapak Ibu. Ritual-ritual agama begitu banyak disajikan manusia sampai manusia pusing. Sebetulnya Anda beragama tuh jadi repot loh. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, harus begini, begini. Banyak itu ritual agama. Betul nggak? Ya. Tidak bisa menebus persembahan-persembahan yang manusia lakukan, dari mulai persembahan kekayaan, harta benda, sampai nyawa sendiri pun gak bisa menebus, karena manusia tetap orang berdosa, tidak berkenan. Satu-satunya penebus cuma Yesus. Inilah jalan keselamatan itu. Mau terhindar dari kebinasaan, Yesuslah jalan itu. Akulah jalan kehidupan. Kiranya semua orang yang mendengar khotbah ini diinsafkan, disadarkan. Kalau engkau mau selamat, dosamu terampuni, you mesti percaya Yesus. Dia yang menanggung dosamu. Dia yang menanggung dosamu. Selamat. Apa artinya? Bukan hanya terhindar dari api neraka lalu masuk surga. Bukan cuma itu. Tapi yang saya jelaskan tadi, setelah kita percaya Yesus, kita terus harus mengerjakan kepercayaan ini, keselamatan ini. Diproses terus supaya kodrat kita makin berubah. Lama-lama kita serupa dengan Yesus. Kembali ke gambar pertama, diciptakan segambar serupa dengan Allah. Itu yang artinya kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, seperti Filipi katakan. Hei saudara-saudaraku kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Engkau sudah selamat, oke, belum selesai. Maka mari terus ikuti proses perjalanan pembentukan Tuhan sampai engkau menjadi serupa. Jadi jangan cuma puas ke gereja doang, jangan puas pakai Alkitab, jangan puas pegang kartu baptisan, jangan puas punya kartu anggota gereja, enggak puas. Mati dikuburkan, semua ada, masuk dalam peti. Alkitab taruh peti, kartu baptisan ada 7, kan 7 gereja udah ngasih, masukin juga 7 anggota gereja, masuk juga salib yang dari engkong dan yang masuk semua. Enggak menjamin dia masuk surga, enggak mungkin. Tapi kerja keselamatan supaya hidupmu berubah. Kau punya tabiat seperti Kristus. Itu yang Tuhan mau Bapak Ibu. Enggak cukup jadi Kristen, enggak cukup pakai salib, enggak cukup ke gereja, tapi harus dirubah supaya makin serupa dengan Dia. Percayalah, bisa nggak saya dirubah? Oh jangan khawatir, Tuhan terlibat. Dengan kuasa darahnya dia ubah saudara, dengan kuasa Roh Kudus dia ubah saudara,
Dengan kuasa Injil diubah, saudara. Saudara yang mendoakan seorang, jangan khawatir, pasti Tuhan ubah. Tuhan ubah. Ya, 19 tahun saya berdoa buat orang tua saya untuk percaya Tuhan. Akhirnya Tuhan ubah melalui doa-doa saya. Jangan berhenti berdoa. Ya, karena Tuhan pasti terlibat. Roma 8, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kita sekalian. Akhirnya, sebetulnya percuma saja seorang kaya bukan hanya punya, dia punya tambang emas, tambang batu bara, tambang minyak, batu tambang, tambang, peternakan ayam, peternakan udang, bahkan dia punya bumi, dia peluk, dia punya juga. Akhirnya berkata, apa gunanya seorang memiliki seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya, atau dengan kata lain binasa. Mati nggak dibawa semua kekayaan kita, betul? Ya. Sebab itu mari kalau tahu begini, pulang dari ibadah ini, jika ada kesempatan di luar, ada teman-teman, ada sahabat atau siapa family yang belum percaya Yesus, coba usahakan jelaskan tentang penebusan ini. Cuma 4 aja poinnya. Jangan nyinggung agama orang. Katakan pertama, bro panggil ya. Kan dia turun bro tuh brother, ibu bapak, brother. Kita semua orang berdosa. You dan saya juga orang berdosa. Karena orang berdosa, kita tidak bisa menebus dosa kita sendiri. Ada Yesus yang menebus, terima dia sebagai juru selamat. Selesai. Itu intinya. Gimana ulang lagi ntar supaya dapat sepeda? 1, kita orang berdosa. Terus, kita tidak bisa menebus dosa kita. Terus, Yesus yang menebus. Terima dia. Selesai. Nggak ada agama orang yang disinggung. Sekarang peka orang. Agamanya disinggung langsung hajar. Menista agama. 5 tahun, 10 tahun, kayak Muhammad Keceh itu 10 tahun. Ahok 2 tahun ya. Kalau yang lain cuma 8 bulan. Gitu, heran tuh, gak adil banget, gak fair itu hukum. Sebab itu kita mesti bijaksana. Kita tahu negeri ini belum fair, belum adil, jangan sembarangan. Di Facebook Anda hati-hati, jangan sembarangan memberikan tanggapan. Kadang terpancing kita untuk menjawab. Hati-hati, harus bijak. Cerdiklah seperti ular. Dan tulus tetap seperti merpati, jangan dibalik. Ya, wah cerdik seperti merpati, goblok. Merpati itu goblok, bukan cerdik. Merpati itu kalah cerdik sama ular, maksud saya begitu. Tapi tulusnya seperti merpati, cerdik seperti ular. Orang Kristen tidak dilarang jadi pintar, tapi hatinya mesti tulus seperti merpati. Paham ya? Baik. Terus yang kedua, untuk siapa sih selamat ini? Selamat untuk segala zaman. Pak, kelihatannya Yesus ini buat zaman sekarang. Enggak. Dulu zaman sebelum Yesus dilahirkan bisa menyelamatkan. Adam, Abraham, selamat enggak? Selamat. Tahu dari mana? Adam mengajar anak-anaknya membawa korban. Kain dan Habel diajar korban. Korban itu gambaran dari kematian Yesus. Abraham pun belum tahu siapa Yesus. Tapi dia setelah belajar, mengajar, diajarkan Tuhan untuk korban sampai kepada imamat. Semua itu tindakan iman. Dia diselamatkan karena iman. Di zaman kita ini, jadi keselamatan juga ada di zaman kita. Di zaman kita sekarang ini, ya, kita terus percaya Yesus dan kerjakan keselamatan sampai akhir hidup kita. Dan keselamatan juga di zaman nanti mendatang. Orang-orang yang belum menerima Yesus, nanti saatnya dia akan terima Yesus. Itu pun disediakan keselamatan buat semua bangsa, buat sepanjang masa. Jadi keselamatan bukan cuma buat kita. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mari kita tunduk kepala. Kita siapkan diri untuk masuk perjamuan kudus. Puji Tuhan. Para pelayan perjamuan dan pemusik naik ke mimbar. Bapak Surgawi, kami membawa seluruh pekerja Tuhan dan jemaat-Mu untuk menyiapkan diri menerima perjamuan Tuhan, gambaran penebusan-Mu Tuhan. Buat kami faham, buat kami dikuatkan, diberkati melalui perjamuan ini. Dalam nama Yesus kami sambut berkat-Mu, baik di atas di bawah, Tuhan berkati. Haleluya, amin. Silakan. Telah kulihat
bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus untuk menebus hidupku. Jemaat, naikkan pujian ini. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Jemaat di atas dan di bawah sudah terima semua perjamuan Tuhan? Oke, kita bangkit berdiri sama-sama yuk. Genggalma roti di tangan kananmu dan anggur di tangan kirimu. Roti yang kau genggam ini gambaran dari tubuh Yesus, dan anggur yang kau pegang itu gambaran dari darah Yesus. Bukalah anggur dengan perlahan-lahan, hati-hati, terutama saudara yang berpakaian putih, karena bisa ketika dibuka bisa muncrat, bisa anggurnya bisa keluar dari tempatnya dan menodai pakaian saudara. Mari dengarkan firman Tuhan sambil memegang roti yang ada di tangan kananmu. Firman-Nya berkata, apa yang telah kutuliskan ini kepadamu saudaraku, telah kuterima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada waktu Ia akan diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atas roti itu. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini untuk mengingat segala pengorbananku. Mari kita makan sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pindahkan cawan ke tangan kananmu, dengarkan firman-Nya kembali. Kemudian Yesus mengambil cawan sesudah makan. Dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru, sudah dimeteraikan oleh darahku. Lakukan ini tiap kali kamu meminumnya untuk mengingat akan pengorbananku. Tiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Dan minum bersama-sama dalam nama Yesus.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kita bersyukur untuk karya yang terbesar ini. Dosa kami telah diampuni. Kami diproses Tuhan supaya kami makin berkenan serupa dengan Tuhan. Kami bersedia Tuhan. Ingatkan kami terus bahwa Tuhan tidak pernah lupa membimbing, mengarahkan, menyertai dalam pembentukan hidup kami. Kiranya tambah hari terus kami makin berkenan di hadapan-Mu, berjalan bersama-Mu dengan kesukacitaan Tuhan. Sembuhkan kami yang sakit dalam nama Yesus, yang berada di ruang lantai atas dan lantai bawah, yang mengikuti ibadah live streaming, yang mendengar khotbah dari YouTube. Tuhan jamah dan sembuhkan sakit kami. Oleh darah Tuhan, bilur Tuhan, kami telah disembuhkan. Tuhan menolong, memberikan solusi buat kami yang menemui masalah. Tuhan memberkati jerih lelah kami, usaha dan pekerjaan kami. Tuhan memberkati rumah tangga kami, meniti masa depan anak-anak, mereka yang bekerja, mereka yang sedang belajar, baik di dalam atau di luar negeri. Sertai mereka, lindungi mereka, jagai mereka, beri mereka hikmat dan ketenangan di masa belajar menimba ilmu. Kelak satu kali mereka bisa memuliakan Tuhan. Kami serahkan orang tua kami yang renta karena ditelan oleh usia, tubuh semakin lemah. Beri kekuatan dan penghiburan buat mama papa kami, buat kakek nenek kami. Berikan hikmat kepada anak-anak, suami dan istri kami Tuhan. Berkati setiap pengusaha Kristen, anak-anak Tuhan yang bekerja dan berjuang untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Terima kasih biar tangan ini memberkati dan mendatangkan berkat. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati, silakan duduk. Puji Tuhan, kita semua diberkati, amin. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan dan sudah memimpin kita dalam perjamuan kudus. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita. Diundang para petugas kolekte yang ada untuk mempersiapkan kantong kolekte. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, limpah banyak terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Firman-Mu yang senantiasa menuntun kami dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami juga bersyukur untuk tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Tubuh dan darah-Mu yang senantiasa memberikan keselamatan bagi kami Yesus. Saat ini ya Bapa, sebagai rasa syukur kami memberikan persembahan. Biarlah Engkau memberkati persembahan kami ini. Pakai persembahan ini Tuhan dalam pekerjaan pelayanan di rumah Tuhan. Ini kami umat-Mu, kami memberi dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan mendengar. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Baik Ibu Bapak, karena ini Jumat, tidak ada pengumuman lain atau tidak ada pengumuman banyak. Minggu besok kita akan merayakan Paskah pada waktu yang sama jam 10, ya ibadah Paskah. Juga sebelum beribadah, tolong daftarkan diri saudara agar pekerja dapat mengatur bangku dan menghitung jumlah supaya kita tidak melanggar prokes dari pemerintah gitu ya, maksudnya Ibu Bapak ya. Kebetulan gereja di sini ada 2 lantai, jadi tidak usah khawatir, sudah bisa bawa saudara-saudara yang lain. Enggak cukup di sini, ada di atas, enggak cukup di atas, di sebelah kanan. Enggak cukup juga di kantor, enggak cukup juga di luar. Orang masjid aja bisa pakai tikar kok, makanya enggak. Oke, Tuhan berkati, bawalah makin banyak orang percaya Tuhan. Ya, minggu besok kita jumpa lagi dalam ibadah Paskah. Tuhan memberkati. Pengumuman dari gereja sekian. Bagi saudara yang punya hobi pingpong, ini jadi di luar kurikulum nih. Ya, di sini setelah ibadah disiapkan mejanya. Bisa memenangkan gembala sidang, hadiahnya mainan sebuah piring.
Nanti ulang tahun gereja di bulan Agustus juga dimulai dengan beberapa pertandingan, salah satunya adalah pingpong dan bulu tangkis. Tuhan berkati. Saya pikir cukup ya. Baik, kita akhiri ibadah kita, mari kita bangkit berdiri, jemaat Tuhan yang di atas dan di bawah. Terima kasih untuk kehadiran saudara-saudara sekalian, teman-teman Pak Alex, keluarga Pak Jim, jemaat-jemaat yang lama dan baru. Tuhan memberkati kehadiran saudara. Terus setia ikut dia, mengikuti proses juga dalam kehidupan, agar kita makin berkenan dan serupa dengan dia. Kita tunduk kepala. Bapak, terima kasih. Kami bukan hanya memanggil Engkau Allah dan Tuhan, tapi Bapak kami. Engkau membuat kami begitu dekat, seperti saudara sedaging. Dengan perjamuan kudus-Mu, darah-Mu telah menyatu dengan darah kami dan kehidupan kami. Jangan sungkan tuntun kami Tuhan, jangan sungkan menegur kami, jangan sungkan membentuk kami supaya kami makin berkenan. Seperti kerinduan kami, kiranya Engkau berkenan menyertai kami, sebab penyertaan-Mu membuat kami selalu beruntung. Sertailah anak-anak kami, cucu mantu kami, orang tua kami, pasangan hidup kami. Baik anak-anak kami yang di dalam atau di luar sekalipun, di luar negeri, jauh dari jangkauan kami. Tolong Tuhan titip penyertaan-Mu. Jemaat Tuhan, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Dengan kasih Tuhan, Bapa kita yang baka, kasih Yesus yang tidak pernah berubah, kekuatan perlindungan Roh Kudus, dengan berkat Jumat Agung hari ini akan menyertai saudara besok, lusa, minggu depan, dan sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama katakan amin. Selamat hari Jumat, Tuhan berkati. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Silakan bertahan saat itu sejenak. Tuhan Yesus memberkati.